Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami di setiap waktu, Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan renungan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap telinga orang yang mendengar dapat beroleh berkat dalam kehidupannya. Berkati pula bagi teman-teman kami yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti kami. Kami juga berdoa hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami selalu ya Tuhan, kami mau memulai renungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman kita pada pagi hari ini berjudul Keberanian dan Misi Bersaksi. Mari kita buka dan baca bersama-sama dari 2 Timotius 4 ayat 1-3. Bayangkan seperti Spider-Man. Saat pertama kali belajar meluncurkan jaringnya, ia itu gugup, kikuk, bahkan terjatuh. Tapi ia tidak menyerah. Begitu pula dengan kita. Bersaksi bukan soal kesiapan, melainkan ketaatan. Meski kaki gemetar, Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kita bukan dituntut menjadi pahlawan iman sempurna, tetapi saluran kasih Tuhan, meski dengan ketidaksempurnaan. Biasanya ada dua hal yang menjebak kita untuk malu-malu bersaksi tentang Yesus. Nah, yang pertama, pikiran seperti aku belum cukup baik, belum paham Alkitab, atau bagaimana jika ditolak. Ingatlah, Roh Kudus itu bukan memilih kita karena keahlian, melainkan karena kesediaan. Seperti halnya dengan Spider-Man yang belajar sambil bertarung, kita pun berproses menjadi saksinya dengan belajar dan put some action. Yang kedua, bagaimana jika mereka atau teman menolakku, menghinaku, sok rohani banget deh, ada yang tidak mau mendengar dan peduli. Jangan berkecil hati jika respon yang kita dapatkan tidak seperti yang kita harapkan. Ingatlah bahwa tugas kita hanyalah menabur benih dan Tuhanlah yang akan menumbuhkan iman dalam hati seseorang. Paulus menulis ini menjelang akhir hidupnya. Ia tahu bahwa Injil akan terus diuji oleh zaman dan hati manusia. Tantangan terbesar bukan hanya dari luar gereja, tetapi dari dalam. Orang-orang yang tidak lagi menginginkan kebenaran, melainkan kenyamanan rohani. Di zaman sekarang, hal ini nyata sekali. Banyak orang lebih tertarik untuk mendengar hal yang menyenangkan telinga daripada kebenaran yang mungkin menegur atau menantang hidup mereka. Kita dipanggil untuk tetap setia pada firman, walau pesan itu tidak populer atau membuat kita tidak disukai. Paulus menasihati Timotius untuk memberitakan firman, siap sedia dalam segala waktu, menegur, menasihati dengan kesabaran, dan pengajaran yang benar. Jika Peter Parker bisa mengubah ketakutannya menjadi keberanian, apalagi kita yang dipersenjatai kuasa Tuhan. Keluar dari zona nyaman bukan soal menjadi superhero, tetapi remaja biasa yang berani dipakai Tuhan secara luar biasa. Inilah renungan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Semoga renungan ini dapat kita terapkan dan dapat beroleh berkat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberi kelancaran dari awal mendengar renungan hingga pada akhirnya, di mana setelah ini kami juga akan bersama-sama memulai aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam segala aktivitas kami pada hari ini tanpa terjadi suatu masalah apapun. Kiranya Tuhan berkatilah pula sebagian dari kami yang saat ini hatinya belum tergerakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong ketuk pintu hatinya agar mau bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Bagi mereka yang belum berkesempatan mendengar renungan ini karena sakit maupun kendala yang lainnya, kiranya Tuhan berkati mereka agar bisa kembali sembuh dan kembali mendengar firman-Mu bersama-sama dengan kami.
Juga untuk teman-teman kami yang mengalami kendala, kiranya Tuhan berikan kelancaran selalu. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya renungan hari ini dapat beroleh berkat bagi diri kami dan dapat kami renungkan dalam keseharian kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.